Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya? Anak-anakku yang tetap soleh dan solihah, mudah-mudahan hari ini kalian tetap diberikan kesehatan, sehingga hari ini kita bisa memperoleh pengetahuan yang baru, yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang kurban. Mata pelajaran fikih semester 2 atau semester genap tentang ibadah kurban. Yang akan kita pelajari hari ini adalah antara lain ibadah kurban itu apa saja yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan hukum kurban. Yang kedua adalah ketentuan ibadah kurban. Ketentuan ibadah kurban ini nanti ada 2, yaitu tentang rukun dan syarat kurban serta waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban, hikmah dan keutamaan berkurban. Baiklah, apa sih itu kurban, anak-anak? Kurban adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kurban berasal dari kata koruba, robu, yang artinya adalah dekat. Kurban ini biasanya dilaksanakan pada saat Idul Adha, yaitu di bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Jadi ketika melaksanakan kurban ini adalah pada saat umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Kemudian perintah kurban. Perintah kurban itu ada di surat apa saja? Ya. Perintah kurban itu salah satunya ada Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dan Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi perintah berkurban pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dalam Al-Quran diceritakan bahwa kisah Nabi Ibrahim pada saat itu beliau mendapatkan perintah berkurban dari mimpinya. Beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail. Mendengar hal itu, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini terdapat dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102. Kemudian karena dengan keikhlasannya Nabi Ismail, keikhlasan hatinya, menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah SWT dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ketika acara penyembelihan segera dilaksanakan, maka Allah menggantinya dengan seekor domba. Hal ini difirmankan Allah di surat Asy-Syafa'at. Di surat Asy-Syafa'at ayat 37. Nah, bagaimana untuk yang berikutnya tentang contoh-contoh atau macam-macamnya binatang kurban? Ya, baiklah. Macam-macam binatang kurban itu ada 4. Yang pertama adalah kambing. Yang kedua sapi. Yang ketiga unta. Yang keempat kerbau. Nah, itu macam-macam binatang
Berapa usia binatang yang harus dikurbankan? Kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, silakan semuanya menyimak apa yang Bu Lela sajikan berikut ini. Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qurba, yang artinya dekat. Kemudian untuk lebih luasnya, kurban dapat diartikan yaitu tindakan menyembelih hewan tertentu atas dasar perintah dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah. Perintah Allah ini terdapat pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah jelas ya anak-anak bahwa kurban ini merupakan perintah dari Allah dan juga merupakan petunjuk dari Rasulullah. Kemudian, bagaimana sih hukum kurban ini? Jadi, hukum kurban ini yaitu sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan, terutama bagi umat muslim yang mampu. Jadi, ketika umat muslim sudah memiliki uang yang cukup untuk membeli hewan kurban, maka sangat dianjurkan untuk berkurban. Kemudian, bagaimana jenis dan syarat hewan kurban? Untuk jenis hewan kurban, jenis hewan kurban ini ada 4. Yang pertama adalah domba. Domba ini harus berumur 1 tahun atau lebih dan sudah berganti giginya. Yang kedua adalah kambing. Kambing ini harus berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga adalah unta. Unta ini harus berumur 5 tahun atau lebih. Yang keempat adalah kerbau. Kerbau ini harus berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian, untuk syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban diantaranya yang pertama, tidak cacat. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh cacat. Contohnya, ada hewan yang memiliki cacat dalam matanya, yaitu buta. Maka, hewan ini tidak boleh dikurbankan ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah sehat dan tidak kurus. Jadi, hewan yang akan dikurbankan harus dalam keadaan sehat, tidak boleh sakit, dan juga tidak boleh kurus, harus gemuk. Yang ketiga adalah tidak rusak tanduknya. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh ada yang rusak tanduknya. Yang keempat, tidak pincang kakinya. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh ada yang pincang kakinya. Yang kelima adalah tidak dalam keadaan hamil. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh dalam keadaan hamil. Penyembelihan kurban sendiri dilakukan dengan cara tertentu dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Waktu penyembelihan kurban itu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, yakni mulai dari setelah sholat Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, yakni mulai tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Bagaimana anak-anakku? Sudah kalian simak apa yang sudah Bu Lela sajikan tadi? Mudah-mudahan kalian bisa menambah wawasan. Kalau kalian masih belum paham, bisa diulang lagi video pembelajaran tentang ibadah kurban pada hari ini. Selamat melaksanakan tugas yang sudah Bu Lela tugaskan. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.